Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Bapak hadirin, para ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada hari ini adalah tentang menjalin ukhuwah. Berbicara soal menjalin ukhuwah, maka tidak terlepas dari apa itu ukhuwah, lalu seperti apa pentingnya ukhuwah, hal-hal apa yang menyebabkan rusaknya satu ukhuwah, serta bagaimana solusinya. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah berasal dari bahasa Arab. Ukhwatun bermakna adalah persaudaraan. Maka menjalin ukhuwah bermakna adalah menjalin persaudaraan. Apa yang dijalin, menjalin persaudaraan, tidak hanya menjalin badan, melainkan juga mesti menjalin hati. Sebab hati merupakan kunci baik dan buruknya seseorang. Tak adalah gunanya ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, lalu kita bersalaman, berjabat tangan, saling berpandangan, tetapi hati tidak menyatu. Bersalaman seolah akrab tetapi hatinya membenci. Maka sesungguhnya bukan inilah yang dimaksud dengan ukhuwah. Tapi ukhuwah mesti meliputi jasad dan hati. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kepada siapa kita mesti menjalin ukhuwah ini? Tentu kepada seluruh manusia. Siapapun yang namanya manusia, maka disitulah kita mesti menjalin persaudaraan itu. Baik itu yang dalam satu agama ataupun yang berbeda agama. Baik yang dalam satu suku ataupun yang dalam suku yang berbeda. Baik dalam satu bahasa ataupun dalam bahasa yang berbeda. Satu bangsa ataupun bangsa yang berbeda. Maka keseluruhannya kita mesti wajib untuk menjalin hubungan ukhuwah ini. Demikianlah ajaran Islam. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab sesungguhnya kita sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam, dalam Islam itu diajarkan tentang bagaimana ukhuwah ini, bagaimana pentingnya menjalin ukhuwah ini. Sebab ukhuwah ini merupakan pertama cerminan keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak hadis-hadis yang beliau sampaikan tentang masalah ukhuwah ini. Satu di antara misalkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka di dalam ukhuwah itu ada cinta. Di dalam ukhuwah itu ada kasih sayang. Maka mengasihi sayangi, mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, itulah ukhuwah gitu. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan taruhannya adalah iman. Ketika kita tidak mampu untuk mencintai saudara kita, maka ada masalah dengan iman. Kalau sudah bicara soal iman, maka kembali lagi kita akan bicara hati. Tak mampu untuk mencintai orang lain, tak mampu untuk mencintai saudaranya, karena memang di dalam hatinya ada yang rusak. Atau boleh jadi hati kita, hatimu kotor. Hatimu penuh dengan kedengkian, hatimu penuh dengan amarah, hatimu penuh dengan dendam dan lain sebagainya. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka agar keimanan kita menjadi baik, agar keimanan kita diakui di hadapan Allah dan Rasulnya, maka kita harus berusaha untuk memampukan diri kita, memampukan untuk menata hati kita untuk bisa mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, duribat alaimudz dzillah
Ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Untuk menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara tak cukup dengan sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat tidak pernah tinggal, dan bahkan sholatnya pun di masjid jamaah tidak pernah tertinggal, tetapi hatinya dengan tetangganya saling membenci, dengan tetangganya saling mencaci, tidak peduli nasib tetangganya, tidak peduli nasib saudara-saudaranya dan lain sebagainya, maka tidaklah menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi orang yang istimewa, syarat mutlak adalah hablum minallah, memiliki hubungan baik dengan Allah dengan melalui ibadah-ibadah yang diperintahkannya, dan juga menjalin hubungan dengan sesama manusia. Menjalin hubungan baik dengan manusia, itulah yang disebut dengan ikhwah, persaudaraan. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ukhuwah ini juga mewujudkan persatuan. Dengan ukhuwah ini akan terwujud persatuan. Maka ukhuwah yang tidak baik sudah pasti persatuannya pun tidak baik, cerai-berai. Maka persatuan akan baik kalau ukhuwah ini pun ditata dengan baik. Ukhuwah itu terjalin dengan baik. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya bahwa di dalam menjalin ukhuwah ini yang harus kita sama-sama ketahui adalah, pertama bahwa dalam ukhuwah ini prinsipnya adalah ta'aruf. Ta'aruf itu adalah saling kenal mengenal. Kenapa demikian? Sebab manusia itu diciptakan oleh Allah itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, yang semulanya kita tidak saling mengenal, lalu kemudian kita kenal, berjumpa, bertemu, lalu kita mengenal satu sama lainnya. Mengenal baik secara fisiknya ataupun kita mengenali secara batinnya. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu min dzakarin dari laki-laki, wa unsa dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Li ta'arafu, supaya kita saling mengenal satu sama lain. Maka ketika kita di dalam kehidupan ini sudah bisa mengenali satu sama lainnya, baik mengenal identitasnya ataupun mengenal secara lahiriah batinnya, apa kebiasaannya, modelnya orang seperti apa, kita saling, maka kemudian akan timbul saling memahami yang disebut dengan tafahum. Saling memahami, oh ternyata orang ini modelnya kayak begini. Maka kalau sudah saling memahami, tentu kita akan punya sikap, ya, tidak sembarang sembrono dengan orang lain. Kalau model orang kayak begini, kita memang harus banyak toleransi terhadap orang lain, terhadap saudara kita. Jika ini tercipta dengan baik, sudah pastilah ukhuwah itu akan terjalin dengan baik pula. Kemudian setelah kita memahami, maka akan timbul ta'awun. Kita tahu ini latar belakang seseorang. Oh ini keluarga orang yang mungkin tidak mampu. Kita paham dengan mereka. Kenapa mereka hampir tidak pernah mungkin berbagi dengan orang lain, karena memang sesungguhnya mereka butuh, karena mereka sesungguhnya memang tidak ada apa-apa yang ingin dibagikan kepada orang lain. Maka disitulah sikap bagaimana kita memahami orang lain. Dengan demikian maka kemudian akan timbul ta'awun, kita akan mampu menolong mereka, akan saling tolong menolong, ya. Apa kebutuhannya dibantu, apa keluh kesahnya paling tidak didengar. Kalaupun kita tidak bisa menolong secara materi, kita bisa menolongnya secara immateri, ya. Mungkin butuh nasihat atau mungkin butuh dan lain sebagainya. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sudah begitu, kalau sudah kita sudah
ta'aruf, lalu kita sudah tafahum, lalu sudah ta'awun, maka pasti akan muncul yang ketiga, yang keempat namanya takaful, saling memberikan jaminan. Betapa Pak enaknya Pak ketika kita nanti pulang kampung misalkan. Kita pulang kampung nih, rumah kita jauh. Lalu tetangga kita mengetahui. Karena kita terbiasa dengan tetangga, kita kenal dengan tetangga kita itu siapa, kita paham dengan tetangga itu siapa, lalu kita juga sering saling tolong menolong dengan mereka. Lalu ketika kita pulang kampung, apa kata mereka? Pak, Bapak boleh pulang kampung silakan, nggak apa-apa, biar rumah saya yang jaga. Nah, sebegitulah Pak, Bapak hadirin yang dikenal Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bentuk daripada ukhuwah itu sendiri. Maka ketika seseorang itu atau ketika manusia itu sudah mampu untuk menjalin ukhuwah itu dengan baik, menjalin hubungannya dengan sesama manusia itu dengan baik, maka hidup ini akan aman, hidup ini akan tentram. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian toh demikian ada hal-hal yang memang merusak dalam ukhuwah kita, dalam persaudaraan itu. Ya. Ada faktor-faktor yang memang merusaknya. Yang ini faktor-faktor ini mesti harus dijauhi. Kalau ukhuwah ingin tercipta dengan baik. Apa itu? Faktor politik. Kita tahu beberapa tahun yang lalu mungkin antara kubu A dan kubu B saling hujat-menghujat. Karena politik. Mereka masing-masing memiliki pilihan politiknya masing-masing. Sehingga terlalu fanatik dengan politik itu, terlalu fanatik dengan pilihannya, lalu menghujat orang lain, menghujat yang tidak sepaham, menghujat yang berbeda pilihan politiknya. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Ekonomi ini juga menjadi masalah dalam hal menjalin ukhuwah. Ukhuwah ini akan terpecah terkadang hanya masalah ekonomi. Maka hati-hati di sini kita perlu saling membantu satu sama lainnya. Karena kalau ketika ada saudara kita yang butuh bantuan, kita bantu. Ya, butuh semampu mungkin lah, semaksimal mungkin yang kita bisa bantu. Sebab kalau tidak, pasti kehidupan kita akan tidak aman terkadang. Kenapa ada pencurian? Kenapa ada perampokan? Kenapa ada pembegalan dan lain sebagainya? Mungkin salah satunya adalah karena kita tidak peduli. Mungkin salah satunya adalah karena kita tidak peduli dengan mereka. Statement ini bukan berarti bahwa saya mendukung adanya pencurian, tetap itu adalah merupakan kejahatan kriminal yang harus ditindak tegas. Yang kita ingin sampaikan bahwa kita mesti mempelajari penyebab-penyebab ini. Mungkin di antara penyebab itu salah satunya adalah karena tidak pedulinya manusia atau tidak pedulinya kita terhadap orang lain. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan hancurnya atau rusaknya persaudaraan itu adalah karena perbedaan pandang dalam memahami satu agama, dalam memahami agama. Contoh misalkan di dalam Islam saja misalkan. Kenapa banyak terjadi perpecahan? Bahkan sesama orang Islamnya tidak sedikit mereka saling menghujat satu sama lain, saling mengkafirkan satu sama lain dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak mampu menghargai perbedaan, karena tidak mampu bertoleransi terhadap perbedaan. Maka perbedaan itu sehingga memicu perpecahan. Padahal kalau seandainya kita saling bertoleransi dalam perbedaan memahami satu ajaran agama, misalkan ini yang kunut, biarkan dia berkunut, nggak usah kita banyak komentar. Kalau kita ingin kiranya kunut kita anggap sebagai satu sunnah menurut dasar yang mereka tahu, ya dilakukan. Tapi jangan menghujat orang yang tidak berkunut. Sebaliknya demikian, yang tidak berkunut, ya mungkin menganggap bagi dirinya bahwa kunut itu merupakan amalan bid'ah. Tapi ketika kita melihat orang lain yang berkunut, jangan sampai kita menghujat, apalagi sampai mengkafir-kafirkan mereka. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak contoh-contoh yang lain. Nah, maka dengan adanya atau dengan hal-hal yang bisa merusak persaudaraan ini, jalan satu-satunya adalah kembali lagi kepada hati kita. Jaga hati, maka insya Allah akan terwujud
ukhuwah. Jaga hati, maka hidup akan aman. Jaga hati, maka hidup akan tentram. Jaga hati, hidup akan menjadi nyaman. Jaga hati, ukhuwah pasti akan terwujud. Ukhuwah akan terjalin dengan sebaik-baiknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.